Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang warga Malaysia ya yang kebetulan bertugas di Indonesia sebagai seorang pilot. Beliau bernama Pak Samuel ya. Luar biasa sekali perjumpaan beliau dengan Tuhan itu gara-gara beliau diinjili oleh seorang penginjil yang bertemu dengan beliau di sebuah hotel ketika beliau sedang bertugas di kota Medan. Dan apa yang terjadi, beliau diajak ke gereja tersebut oleh seorang penginjil itu, dan akibatnya di dalam ibadah tersebut, Pak Samuel mengalami lawatan Tuhan. Beliau menangis dan merasakan damai sejahtera yang luar biasa yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan pertobatannya itu membawa dia kepada sebuah kehidupan yang getir, yang pahit, dan penuh dengan drama dan ancaman ya, karena berasal dari negara jiran. Kita tahu di sana di Malaysia itu orang yang pindah agama itu menjadi urusan negara. Negara Malaysia tidak memperbolehkan orang-orang muslim menjadi murtadin dan hidupnya sungguh sangat sulit. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Haleluya, semuanya, shalom. selamat malam. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya harus pakai masker dan seharusnya suara saya jelas ya. Oke, nama saya Samuel, bisa juga dipanggil Sam, bukan nama sebenar, nama baptis ya. Nah, saya bukan berasal dari Indonesia, saya adalah warga negara asing, dilahirkan di salah sebuah negara asing, dan dilahirkan dari kepercayaan yang berbeda ya. Nah, itu tadi saya dilahirkan oleh keluarga dan mempunyai beberapa orang abang dan kakak. Oke, boleh dikatakan saya ini seorang penuntut kepercayaan lama itu, seorang yang taat juga ya, setia gitu ya. Sehingga kami dilahirkan, saya dibesarkan oleh keluarga yang agak susah ya kalau dibilangkan. Kita dari kecil udah jualan, kalau pergi ke sekolah itu harus jalan kaki ya, 5-6 kilometer tanpa transportasi ya. Nah, itu tadi menjadi kekuatan kepada saya dan keluarga dan saudara semua untuk belajar bersungguh-sungguh ya. Seperti Pak Frankie bilang tadi, mungkin saya ini termasuk salah seorang yang cerdas ya. Kira-kira kita sedar ya, saya sedar saya datang dari keluarga yang susah, belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang saya cita-citakan. Nah, sampai ke sekolah tinggi SMA, sekolah menengah atas ya, usia 16 tahun kita tamat ujian nasional, saya tamat ujian nasional, dan saya diberi pilihan dua beasiswa ya. Satunya tadi dari negara asal saya tadi, dan satunya dari satu lagi negara tetangga yang berdekatan dengan negara asal tadi. Saya bercita-cita sebenarnya untuk untuk bergabung dalam angkatan udara, dan ada cita-cita untuk jadi fighter pilot ya, kalau bisa disebut dalam bahasa Indonesia apa ya, mungkin pilot pesawat tempur ya, mungkin ya. Nah, tapi ada keterbatasan, saya nggak bisa ikut bergabung dalam angkatan udara gitu, dan diberi pilihan, Tuhan beri pilihan lain, dan saya dapat beasiswa untuk bergabung dalam penerbangan ya, dalam satu, saya nggak sebut perusahaan ya, tapi akademi penerbangan ini agak besar juga ya, kalau di seluruh dunia ini antara top 10 ya. Nah, oke, lanjut saya pindah ke negara ini tersebut, saya kuliah 4 tahun, dihantar ke negara yang lain untuk lanjut pembelajaran untuk penerbangan ini ya. Dan saya mulai bekerja selepas 4 tahun, saya mendapatkan lisensi, semua berkas, semua dokumen, sertifikat keluar, saya mula bekerja. Dan saya masih ingat penerbangan pertama saya dari
negara saya kuliah tadi ke negara asal saya, dan hampir 6 bulan duty saya atau tugas saya bolak-balik ke dari negara tempat saya mendapatkan beasiswa ke negara asal saya. Nah, kehidupan sebagai saya nggak sebut ya profesi apa, tapi mungkin semua dah tahu ya. Nah, kehidupan sebagai penerbang ini tadi ya, bekerja di dalam maskapai, saya dilimpahkan oleh Tuhan. Ya, waktu itu mungkin Tuhan waktu kepercayaan lama atau gimana saya nggak tahu ya. Dilimpahkan dengan ya sedikit kemewahan, gaji yang besar. Saya hampir sebulan itu hampir 26 hari, 27 hari itu menginap di hotel ya, makan yang enak, uh, uh, gitu, pakai yang bagus gitu. Teman-teman semua, kehidupan kami sebagai penerbang itu ya mungkin semua maklum ya. Itu di awal-awal 3 tahun pertama berprofesi sebagai penerbangan itu tadi ya. Nah, uh, sebentar lagi saya akan masuk gimana caranya Tuhan mula jamah hati saya dan bagaimana saya mula mengenal Tuhan Yesus. Nah, saya uh, hampir selepas 3 tahun atau hampir 4 tahun saya bekerja di satu perusahaan ini, yang perusahaan pertama. Nah, saya pindah ke perusahaan lain ya, perusahaan ini perusahaan private. Nah, di sinilah hampir 1 tahun, mulai tahun 2011, 2012 itu. Nah, di sinilah mulanya kesaksian saya ya, bagaimana saya bisa mengenal Yesus, bagaimana saya mula membaca Alkitab. Nah, sebelum saya mula, saya rindu untuk membacakan satu firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 23 yang berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Ini ayat ini saya benar-benar ingat ya, sampai dari dah berapa tahun sejak mula mengenal Tuhan Yesus. Nah, bagaimana saya mengetahui Alkitab dan bagaimana saya bisa dibawa ke gereja untuk mula mengenal, untuk mula bisa belajar tentang kekristenannya. Nah, pada tahun 2012 saya ke Indonesia ya, saya ke Indonesia. Nah, saya waktu itu memang bekerja ya, saya ke Indonesia, ke kota Medan. Biasa saya menginap di hotel dan sering kadang ngopi di kayak lounge gitu ya, untuk kalau pilot atau untuk kru penerbangan atau gimana gitu kan. Dan oh maaf ya, saya flashback sedikit. Sebelum saya mengenal seseorang yang menginjil kepada saya ini yang di Medan tadi, sebenarnya saya udah pernah ya buka Alkitab gitu, tapi saya tidak pernah kayak berpikir ya saya bisa baca Alkitab gitu. Kalau kita menginap di hotel atau gimana kan, sering dalam drawer, sering dalam laci itu pasti ada Holy Bible, pasti ada Alkitab gitu kan. Nah, itu ya. Nah, saya sambung ke tadi yang di Kota Medan. Saya masih ingat saya menginap di hotel ini. Nah, saya lagi coffee time waktu itu ya, dan didatangi oleh hamba Tuhan ini. Kita ngobrol kayak biasa. Nah, dia bertanya apakah kepercayaan saya, dan kita mulai ngobrol gitu. Nah, dia mula bercerita ya tentang karena saya tanya, apakah kepercayaan kamu, apakah kita ngomong dalam bahasa Inggris walaupun dia orang Indonesia. Kita ngomong dalam bahasa Inggris, saya tanya apa kepercayaan. Bila dia dengar saya punya soalan, apakah kepercayaan kamu, dan dia mula bercerita. Ini hamba Tuhan ini saya ingat sampai sekarang ya, dan saya udah lost contact dengan dia kerana dia memang, saya tahu ini seorang hamba Tuhan penginjil yang akan pergi ke mana-mana, menghilang, dan tahu-tahunya dia akan membawa jiwa-jiwa baru ya. Nah, itu tadi ya. Nah, dia pegang Alkitab ya waktu itu. Dia beri sama saya, "Coba baca," gitu kan, "ini simpan aja." Dan saya bilang, "Oh, nggak usah, kalau Holy Bible ada dalam kamar hotel aja." "Ya udah, nggak apa-apa," dia bilang, "baca aja, karena di setiap
firman Tuhan itu ada diselipkan pengertian atau gimana ya, atau translation-nya gitu. Nah, okey, saya terima. Nah, akhirnya saya terima ya, saya terima dan saya pulang ke kamar hotel tanpa memang, nggak tahu ya kenapa saya mau baca gitu ya, saya buka, saya baca, loh saya baca perjanjian lama ya, isi-isinya nggak ada bezanya, mungkin ada perbezaan sedikit dengan apa yang pernah saya baca di kepercayaan lama saya gitu ya. Nah, okey, that's all, maksudnya di situ aja, saya baca sedikit saja di perjanjian lama gitu ya, Old Testament. Nah, saya taruh, okey. Esoknya kita sarapan pagi, saya turun, saya sarapan, nah ketemu dia lagi, kebetulan hari Minggu ya. Nah, dia siap-siap nih, saya tanya, "Mau ke mana ni?" "Ayo, saya mau ke gereja." Ayo, dia bilang, "Let's go." Bisa. Nggak perlu apa sih, maksudnya nggak perlu praktis apa yang dibikin, nggak perlu apa, just go and enjoy. Enjoy the moment, enjoy all the music, eee, maksudnya enjoy itu kita eee, senangkan hati aja di situ maksudnya kan, di gereja itu. Oke, kebetulan saya nggak ada apa-apa ya, dan nggak tahu nggak tahu hati saya memang terbuka aja, "Ayo ayo, let's go," gitu kan. Dan kalau ikut percayaan lama saya, menjejak menjejak kaki ke gereja itu adalah sebagai satu yang benar-benar apa ya, dibilang, sesuatu yang fatal lah atau gimana ya, saya pun kalau di kepercayaan, yang lama gitu, ataupun mungkin bukan kepercayaan, tapi, kalau dari, keturunan atau keluarga saya yang kandung dari negara asal, itu saya udah dididik dari kecil, "Ini jangan gini ya, dengan yang ini jangan, kalau gereja gini gini," gitu maksudnya ya. Kita mungkin dididik dari kecil gitu maksudnya. Tapi pada hari itu, hamba Tuhan ini mengajak saya nggak ada masalah, saya oke. Jujur aja ya, saya udah travel, ke banyak bahagian negara ya, negara yang, penuh dengan orang, Katolik, Protestan, orang Buddha. Saya nggak pernah ada tergerak hati untuk kayak join gereja atau gimana gitu, nggak pernah ya, karena tujuan saya travel itu memang bekerja ya. Nah, tapi itulah hari-harinya, Tuhan buka, jalan dan buka pintu hati saya pergi. Nah, something ya, saya sekarang waktu saya ngomong ini aja pun udah kayak merinding ya, apalagi yang waktu saya di hari pertama di gereja itu, saya benar-benar enjoy ya the environment, momen ketika WL dan Singer menyanyi, kita bertepuk tangan. I mean, oh, this is something like totally different ya, totally different dengan apa yang, kepercayaan lama, maksudnya keluarga bilang, "Jangan jangan ikut ini enggak ini sesat," atau apa gitu. It's totally different. Ini something yang, eee, saya nggak pasti, tapi kayaknya memang Roh Kudus sudah hadir waktu itu ya. Memang Roh Kudus saya udah merasakan, waktu itu saya nggak tahu apa apa artinya Roh Kudus, kenapa, dan selepas itu saya belajar ya tentang kenapa Kristen ini ada kayak Tuhan ini, ada Roh Kudus, ada Bapa kami di surga gitu. Waktu itu saya belum mengerti, dan cuman, saya ada rasa something yang udah sentuh saya waktu itu ya, dan hati itu kayak, "Oh, bagus," kayak this is something like, really fun bagi saya waktu itu something yang menyenangkan ya, bisa ke gereja, kita bertepuk-tepuk tangan, kita happy. Mungkin waktu itu saya fikir, "Oh, ini udah menghilangkan stres ya." Karena daripada bekerja kita sering nggak cukup tidur, travel ke sana sini, bolak-balik sini kan. Nah, eee, saya mendengar khotbahnya pun, walaupun waktu itu pengertian pemahaman saya dengan bahasa Indonesia masih kurang ya, dan gereja pertama itu, sekarang udah puji Tuhan ya, gereja yang pertama saya pergi itu di Medan. Dulunya hanya kecil ya di dalam mall, tapi sekarang puji Tuhan, berkat Tuhan itu melimpah ya. Gereja itu udah sebesar stadium ya sekarang di Medan, dan, gereja itu juga banyak memberkati saya dan keluarga juga hingga ke hari ini ya maksudnya. Dan, kita balik lagi ke apa, nah, saya pulang lagi ke negara yang saya bekerja, saya bertugas. Kita tetap, keep in touch ya, dengan saya tetap keep in touch dengan yang hamba Tuhan ini tadi ya, maksudnya, oke, kapan lagi datang gitu maksudnya kan. Nah, saya pulang ke Singapura dan,
keep contact dengan dia. Dan kebetulan ya dalam tempoh berapa bulan yang saya sudah mulai jejak kaki ke gereja, saya baca Alkitab, saya memang kenal dengan isteri saya waktu itu ya. Isteri saya warga negara Indonesia dan memang dilahirkan sebagai Kristen. Nah, itu tadi ya, saya menceritakan sedikit flashback bagaimana saya kenal isteri. Saya kenal isteri ini di negara asal saya ya, waktu saya bertugas, dan dia waktu itu dia kuliah lagi training, dan kita kenal di situ. Waktu itu saya hanya sebagai teman, maksudnya nggak 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 ambil kisah ya dengan siapa saya berteman, Kristen mau Hindu mau apa, nggak, karena saya memang di tempat bekerja pun memang kita bercampur etnis ya, ada Hindu, ada berbagai kepercayaan gitu ya. Nah, uh, kebetulan memang saya sering ketemu dia di Medan, dan saya ambil kita makin dekat, dan dalam waktu yang sama itu bukan dekat dengan isteri saya ini tadi ya, itu cerita tentang manusiawi ya, tapi bagaimana dekatnya diri saya ini dengan Tuhan Yesus ya. Nah, saya decide untuk beli Alkitab pertama saya selepas berapa minggu ke gereja. Nah, saya mulai baca dan saya mulai melihat bagaimana ini penjelasannya apa semua. Memang waktu saya baca di Old Testament, perjanjian lama itu memang hampir sama dengan apa yang pernah saya belajar waktu kecil di kepercayaan lama saya. Nah, tadi tapi bila saya masuk ke perjanjian baru, nah ada sesuatu yang saya rasa ini kayak ada sesuatu janji yang benar-benar yang saya nggak dapat sebelum ini ya. Maaf ya, maksudnya ada sesuatu yang saya rasa ini benar-benar ajaib ya, benar-benar ajaib. Nah, saya teruskan membaca uh, walaupun ada yang saya nggak faham, karena even saya baca yang Bible yang bahasa NIV translation yang Inggris, ada juga perkataan yang saya nggak faham karena deep, perkataan yang terlalu deep gitu, perkataan yang mendalam. Saya nggak mengerti itu ya. Makanya saya butuh waktu yang lama untuk mendalami Alkitab ini. Jujur, sampai sekarang saya udah baca Alkitab ini berapa kali, tetap juga saya harus bertanya pada yang lebih senior atau yang lebih mengerti ya. Nah, itu saya decide untuk tetap, saya belum decide untuk dibaptis atau di gimana gitu kan. Tapi rasa tenang, rasa damai sejahtera itu udah ada. Saya tetap dengan bekerja waktu itu, saya tetap bolak-balik ke gereja. Nah, sehingga kita serius ya dengan tadi isteri saya, kita decide untuk menikah. Ya, puji Tuhan, saya dibaptis pada waktu itu memang untuk urusan pernikahan ya. Tapi ada yang bilang saya percaya Yesus karena semata-mata untuk menikah, tapi tidak ya. Saya sudah menerima Yesus itu sebenarnya sebelum menikah ya. Boleh bisa dikatakan beberapa bulan, karena istri saya ini tadi dia tidak tahu ya, dan dia tidak pernah bilang, kamu harus ikut saya masuk ini, enggak. Enggak gitu ya. Saya sendiri dan hamba Tuhan tadi yang menginjil itu yang membantu apa gitu ya. Nah, singkat cerita kita menikah dan saya dibaptis dan diberi nama baptis Samuel. Puji Tuhan, kehidupan normal macam biasa, isteri hamil dan kita saya waktu itu saya bolak-balik ke Singapura, isteri tinggal di Indonesia sementara menunggu kelahiran anak. Puji Tuhan, semuanya bagus, baik, dan cuman itu ya, kita udah nampak pengumulan itu udah datang sedikit-sedikit ya, maksudnya dari segi saya nggak tahu ya, ini saya share sedikit aja ya, mungkin ada sedikit keterbatasan yang saya harus maksudnya saya nggak harus sampaikan. Dari segi pernikahan itu tadi, pernikahan kami ini nggak bisa dicatatkan ke negara ya, karena saya nggak dapat permisi untuk pernikahan beda agama.
dari negara asal saya. Dan tapi tak apa-apa, puji Tuhan, kita ada surat pemberkatan dari gereja, dan itu dah cukup baik ya. Maksudnya yang paling penting itu pemberkatan itu dikaruni dari Tuhan ya, maksudnya pendeta yang mengapa. Yang penting hati kita dengan Tuhan itu ya. Maksudnya tadi memang penting ya yang sipil punya berkas atau semua, tapi mungkin itulah keterbatasan saya tadi. Nah, eh, anak pertama lahir itu usia 3 bulan itu, nah udah mula apa ya? Kita udah mula udah ada pihak yang tidak menerima ya. Uh, dan saya di situ saya ketahuan ya, saya udah pindah agama. Dan uh, saya sulit ya untuk disampaikan ini, tapi itu tadi ya, saya bilang ada pihak yang tidak menerima, dan pihak ini tadi dari bukan di Indonesia ini, tapi di negara lain, dan begitu dekat dengan saya. Dan ada usaha-usaha yang coba coba gimana ya, mematahkan usaha untuk saya, apa maksudnya, cobaan untuk mengembalikan saya ke kepercayaan lama atau gimana gitu. Nah, dari situ saya dan isteri udah diskusi ya, kita nggak aman ya, kayaknya kita nggak aman. Dan kita bisa pindah aja ke luar negeri. Dan kami decide untuk pindah luar negeri. Puji Tuhan, semuanya bagus. Kita bekerja, anak yang pertama tadi membesar gitu. Semuanya okey, semuanya kelihatan berkat Tuhan itu sentiasa ada kita. Dan saya kerana sibuk bekerja pada tahun kan tadi jangka waktunya 2012 saya mula mengenal Tuhan Yesus, 2012, 2013 anak lahir, kemudian kita pindah 2013 itu tadi udah dapat ya, kayak pengumuman pertama, kayak bukan mau bilang ancaman pun enggak, mau bilang tuntutan enggak gitu ya, tapi sekali lagi saya bilang itu mungkin pihak yang tidak menerima saya uh, berpindah ke kepercayaan mengikut Tuhan Yesus ya. Nah, saya dan keluarga, saya dan isteri dan anak, uh, 2013, 2014, 2015, kehidupan kami pindah-pindah ya, kerana even ada ancaman atau ada tuntutan yang isteri sendiri yang tidak tahu, kerana saya tidak mau bikin isteri saya lebih depresi atau stres. Cuman saya tadi terakhir saya bekerja di bahagian penerbangan pada tahun 2014, kerana banyak permasalahan dan pergumulan kami, ditambah tadi dengan tuntutan-tuntutan yang pihak-pihak yang melarang apa ini tadi begitu kuat ya. Kuasa mereka begitu kuat ya, bisa not even mereka bisa apa ya, sampai ke mana-mana itu mencari gitu istilahnya. Dan okey, kita berdoa untuk itu. Kita tetap walaupun gimana, kita tetap pergi ke gereja. Saya kerana ada banyak pengumuman waktu itu, kerana termasuk pengumuman yang dicari-cari ya, sedang dicari-cari ada pihak tertentu. Kita lari ke mana-mana gitu ya, dari negara A ke negara B sampai ke negara yang agak jauh gitu ya. Sampai paspor anak pun stempelnya penuh ya gitu maksudnya. Tapi terakhir kita pindah ke, nah mungkin saya bisa sebut negara ini, negara Thailand ya. Uh, kita selepas 2014 itu, saya 2014 dan 2015 kita akhirnya ke negara yang terakhir ini. Udah nggak bisa bekerja kerana itu tadi ada pihak-pihak yang menggunakan kuasa supaya saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Even all assets of financial, banking, bank apa semua, rekening apa semua bisa di apa ya. Kerana the the man who, orang yang membikin semua ini is very powerful people, yang saya sampai sekarang puji Tuhan terlindung dari pihak ini, mungkin kerana berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan ya.
Karena Tuhan Yesus itu telah menjanjikan keselamatan kepada saya sejak hari pertama saya ke gereja itu. Puji Tuhan, tidak ada kayak ancaman fizik atau gimana ya. Saya masih tetap dengan isteri dan anak-anak sampai sekarang. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Terakhir kita ke negara yang terakhir ni tahun 2015 ujung gitu ya. Nah, saya kita mula rajin ke gereja, kita ikut komsel, kita ikut family altar, dan kita mula mengenal orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus ya. Nah, ini tadi gereja yang saya pergi ini adalah gereja internasional ya. Kita ketemu ramai orang dari seluruh negara. Dan kebetulan di negara terakhir yang kami settle down ini, tepatnya kotanya ini adalah satu kota yang sebenarnya tidak cocok untuk untuk ada gereja atau apa, kerana kota yang kami tinggal ini tadi, kami menetap ini, kota apa ya, dari segi kalau kasar bahasanya, iblis dan setan duduk di situ ya. Judi, narkoba, prostitusi, di mana penyakit-penyakit seks menular di situ, semuanya di situ ya. Sangat terkenal ya kota ini. Uh, LGBT, semua yang apa ya. Nah, tapi saya percaya ya, ini adalah jalan Tuhan. Kenapa ya? Tuhan tadi sudah saya terima ya. Okey, saya dah nggak bisa kerja lagi ni. Saya dah nggak bisa ke sana ke sini, terbang lagi apa semua. Menikmati semua fasilitas yang pernah saya dapat, tidur di hotel, makan enak, tiket gratis, mau liburan apa semua kan banyak yang gratis, bonus point semua. Tapi nah, satu tahap itu kita terpaksa cari satu kota yang agak jauh-jauh kali dengan tempat kelahiran isteri, dan keterbatasan visa dan pasport juga tadi pun satu masalah ya juga bagi kami. Nah, kami ke gereja dan mula dekat dengan Tuhan, kami mula melayani, dan puji Tuhan gereja ini tadi senang kedatangan kami, dan dia melihat ini keluarga benar-benar sudah dijamah Tuhan Yesus ya. Dan mereka ajak kami bergabung untuk kayak pelayanan gereja gitu ya. Nah, dari situ ya orang mempercayai kami ya. Dari situ tahun 2016, setelah hampir 6 bulan lah di gereja, kami ikut komsel, kami kenal teman-teman gitu, saling memkuatkan, saling memberkati antara satu sama lain. Ada yang datang kepada kami dan beri amanah, ini kami mau ada satu foster home. Foster home ini dia kayak orphanage, kayak panti asuhan, tapi anak-anak yang di foster home ini masih ada ibu. Cuman kebanyakan rata-rata dari mereka bapa mereka yang tidak jelas ya, dan rata-rata mereka ini ibunya prostitusi, mengidap penyakit menular kayak HIV, kayak penyakit seks gitu, tapi anak-anak ini semuanya bagus, bersih, sehat ya. Dan ada juga yang bukan dari negara asalnya negara tadi, ada juga yang dari negara tetangga gitu, kayak pelarian atau gimana gitu kan, saya kurang pasti, ada kurang lebih 20-30 anak-anak. Nah, saya nggak tahu, saya nggak pernah be, be, bekerja, atau saya nggak pernah mempunyai pengalaman apa ya, dari segi berkhidmat, memberi jasa kepada anak-anak kayak gini ya. Karena anak saya yang waktu itu satu aja pun susah juga mau menjaga, mau mengurus ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan benar-benar kita mengurus 30 orang anak ini di dalam satu rumah yang disediakan kayak layaknya kayak villa gitu, punya swimming pool, kolam renang, dan kita ada pembantu 2 orang. Kami di situ layaknya sebagai seorang bapa dan ibu. Karena anak-anak ini tadi nggak punya bapa dan ibu. Nah, kita mengajar anak-anak ini tentang Alkitab, belajar tentang kekristenan, dan saya, puji Tuhan, saya diberi skill, saya diberi bakat kemahiran untuk memasak dan untuk dietary, untuk menu makanan anak-anak ini tadi saya sediakan, dan isteri menguruskan anak-anak ini layaknya seperti seorang ibu ya, tanpa ada capek atau penat kami dan waktu itu, dalam waktu yang sama saya juga coba untuk bekerja layaknya sebagai
orang normal, dan setiap hari itu saya harus bangun jam 3 atau 4 pagi untuk siapkan makanan anak-anak ini, dan saya harus apa ya, me eee, naik motor 2 jam ya untuk dari kota ini tadi ke kota utama negara ini tadi untuk bekerja kayak normal gitu ya. Kita tadi foster home ini ada founder-nya, ada dia punya presiden gitu ya. Cuma presidennya itu jarang ada di situ, dan presiden itu juga bukan orang yang aslinya berasal dari negara yang di mana rumah foster home ini ada ya. Thailand ya saya bilang tadi. Dia pun berasal dari negara lain ya. Nah, kita puji Tuhan ya, saya berapa tahun di situ, kita hampir 3 tahun di situ, banyak ketemu hamba-hamba Tuhan yang missionary, yang membawa bantuan kayak makanan, buku, pakaian. Kita ketemu orang-orang baru yang dari luar negeri ya, kayak bule, kayak apapun itu yang negara yang kita kita nggak pernah tahu, datang gitu membantu, mengajar anak-anak itu gitu. Sampai satu tahap itu ada media dari Al Jazeera ya, Al Jazeera kalau nggak salah saya. Al Jazeera ini dijadwalkan untuk datang ke foster home ini untuk mewawancara presiden foster home ini. Bagaimana foster home ini bisa membangun, bisa memberi makan untuk anak-anak ini apa semua. Tetapi saya nggak tahu berkat Tuhan, Tuhan punya cara memberkati itu beda. Oh, uh, orang media yang dari Al Jazeera ini tadi dia tukar pikiran. Terakhir saya nggak jadi, dia bilang saya nggak jadi mewawancara yang punya foster home ini, yang punya rumah panti asuhan ini. Tapi saya lebih berminat untuk mewawancara bapak, membilangkan saya dan istri. Karena saya saya share dengan dia waktu kita makan siang, saya share dengan jurnalis tadi ya. Saya dulu begini bekerja di ini asli dari negara yang ini, saya dicari-cari, saya lagi dalam persembunyian dari dalam pelarian gitu, dan saya tunjuk semua video foto saya sewaktu bekerja, dan Tuhan Yesus itu tadi Tuhan Yesus mungkin atau Roh Kudus menggerakkan dia, Kristen, menggerakkan hatinya, kok last minute, minit-minit terakhir itu dia bisa menukar pikiran dan mau wawancara. Nah, jadi pemilik maaf bilang ya, pemilik pemilik yang punya foster home ini tadi jadi nggak enak juga, dan terakhir saya pun memang belum bersedia untuk sharing waktu itu. Nah, karena ketakutan dan kekhawatiran ya, karena saya lagi sedang waktu itu sedang memang nggak bisa terekspos. Saya nggak punya, saya nggak sama sekali nggak main Facebook, Instagram. Waktu itu memang benar-benar kita tertutup dengan dunia luar, kerana waktu awal pernikahan, flashback waktu awal pernikahan, kita ada Facebook, kita share foto pernikahan. Terakhir itu tersebar gitu. Ada pihak yang membuat di kayak Google atau blog gitu, dan dari situ dia foto-foto itu ditaruh dan diancam dengan perkataan-perkataan yang nggak bagus, dan kita tahu itu datangnya dari orang yang mencari, pihak yang mencari gitu kan. Nah itu balik lagi ke foto home itu. Nah uh, semuanya oke, berjalan dengan oke, sampai tahun ujung 2017 kami masih di situ. Istri hamil anak kedua, dan uh, nah satu lagi pergumulan yang paling berat ya, istri saya setiap kali hamil, uh, Tuhan bagi ujian itu berat kali ya, karena istri saya setiap kali hamil dia akan menghadapi satu sakit yang mungkin 1 dalam 1000 atau gimana ya, mungkin ada yang dia morning sickness itu over ya, kayak terlebih ya, apa yang dimakan akan muntah, itu berlanjutan sampai 6 bulan, berat badan akan turun dan gimana gitu. Itu salah satu antara pergumulan paling besar di dalam kehidupannya selama menikah berapa tahun, dan anak kedua juga begitu gitu kan. Kita waktu itu di negara yang masih melayani di negara yang itu tadi. Nah, sampai
Puji Tuhan kita diberkati oleh orang-orang gereja, teman-teman seiman yang saling menguatkan, saling membantu, apatah itu materi atau gimana. Nah, saya sejak saya berhenti menjadi penerbang dan tidak bertugas, tabungan itu makin hari ya, of course ya, makin makin sedikit, makin sedikit. Kita tapi puji Tuhan ya, berkat Tuhan itu terus melimpah. Ada aja hari-hari itu mujizat terus berlaku, berlaku dan berlaku. Saya jujur aja, saya ini uh, banyak kali gagal, tapi saya tidak pernah putus asa ya. Saya sekali saya gagal, saya bangun, saya bangkit, saya gagal, saya bangkit. Mungkin tadi keterbatasan saya tadi itu ya, karena saya ini adalah pelarian. Saya khawatir karena saya dicari-cari, saya mungkin kasar bahasanya diancam atau gimana ya maksudnya. Nah, uh, anak lahir tahun 2018, anak kedua lahir. Nah, di situ ya. Tapi saya mau share sedikit dalam tempoh 2016 sehingga 2018 waktu kami melayani di foster home itu. uh, saya dalam waktu yang sama saya melayani di uh, grup motosikal motor gede ya. Bisa bisa ini bisa di Google ya, di CMC, Discipleship Motorcycle Club, Christian Club. Nah, ini yang tadinya yang saya join ini adalah chapter 43 ya. Chapter 43 ini khusus untuk negara yang saya tinggal itu tadi, yang saya menetap tadi. Nah, saya tidak pernah bergabung dalam mana-mana kayak grup moge gitu. Tapi memang dulu hobi saya, memang saya mempunyai satu moge gitu gitu kan. Memang hobi istilahnya. Nah, uh, saya bertemu dengan yang presiden grup ini tadi, grup moge ini tadi. Uh, kita ngobrol pasal moto ya, karena minat hobi sama. Nah, dia tunjuk, ini saya ada satu Harley Davidson, nganggur, ayo gabung dengan saya. Dia orang Swedia ya. Sampai sekarang dia masih pelayanannya itu tetap di moge ini. Nah, saya oke, diberi Tuhan berkat gitu dalam waktu yang sama melayani di rumah panti asuhan tadi, melayani juga di Disciple Group of Christian Motorcycle Club ini. Uh, apa tujuannya? Kadang orang 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 melihat ini apa grup moge ini, ngapain sih bawa nama Kristen gitu kan? Kita pakai baju ada salib itu apa semua kan? Dan ada teman yang mantan narapidana gitu kan, badan bertatu, badan besar ya, layaknya kayak kayak orang moge gitu, yang dari luar negeri, berjanggut besar gitu ya, kayak preman gitu ya maksudnya. Nah, tapi saya mula-mula kayak curiga ya, saya bukan curiga, saya lucu aja saya maksudnya, oh ada juga ya kayak gini ya. Nah, kita udah hampir 2 bulan 3 bulan saya bergabung itu, tujuan grup moge ini memang luar biasa ya. Nah, tadi teman-teman satu grup ini orang benar-benar yang udah lahir baru, yang benar-benar udah diberi mujizat sama Tuhan. Nah, kalau ngomong tentang mujizat, mujizat yang benar-benar terjadi di depan mata itu semuanya dari teman-teman saudara, brother-brother dari klub moge ini tadi ya. Uh, Waktu berdoa untuk orang, kesembuhan terjadi. Uh, uh, cast out demon ini mengusir iblis atau setan gitu ya. Benar-benar mujizat terjadi gitu ya. Saya benar-benar belajar ya, walaupun saya sampai sekarang saya belum pintar untuk mendoakan orang atau gimana, tapi saya belajar ya. Saya pikir kuasa doa itu kalau kita benar-benar minta sama Tuhan, itu pasti akan terjadi. Nggak perlu belajar, nggak perlu apa, itu pasti terjadi. Kalau kita minta Roh Kudus hadir, pasti pasti akan terjadi. Nah, satu kesaksiannya, kita punya satu teman, kita melayani moge ini, kita keliling ya di kota itu, dan kita berbaur dengan orang-orang grup moge yang lain yang ya, contoh kalau yang pernah dengar Hells Angel, ada Black God, semua itu yang itu semua yang narkoba, prostitusi, salah guna obat gitu ya, mantan-mantan narapidana, bahkan ada yang kayak kayak uh, uh,
kriminal yang lari daripada negara asal gitu, pindah ke kota itu. Nah, saya mulanya memang takut ya, kita kan mau approach, kita mau preaching ya, kita mau berdoa dan kita mau sedikit menginjilkan, adakah orang itu mengenal Tuhan Yesus, gimana. Kita kerana berhadapan dengan orang-orang yang layaknya kayak preman, gimana gitu kan. Nah, ada satu waktu itu saya coba mendatangi hamba Tuhan ini. Saya bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan mulanya dia memang takut ya. Mungkin dipikirnya saya ini polisi atau intel atau gimana ya. Tapi kita cerita semuanya kebaikan gitu gimana. Uh, Terakhir dia kayak menitiskan air mata ya. Uh, saya bilang dengan dia, mungkin saya nggak pintar ya, saya cuman sharing apa yang saya lalui sama dia, kesaksian yang saya lalui. Dulu saya ini dan gimana Tuhan Yesus mula apa gitu. Dan ternyata dia adalah orang yang tidak punya iman ya, atau ateis ya. Dulunya dia mungkin kepercayaannya sama macam saya, kepercayaan yang lama. Tapi dia stop, dia menjadi orang yang tidak ada iman dan tidak percaya apa-apa. Tapi dia menangis ya. Hari kita tukar nombor HP, kita WA. Dan puji Tuhan ya, 2-3 hari, karena hari apa, saya memang invite dia. Ini kita gereja di sini ya, datang ya. Nggak apa-apa, nggak masalah, datang aja. Nggak perlu apa gitu kan. Nah, datang, memang dia datang. Dia gabung, bahkan dia gabung dengan kami juga dalam grup Moge itu, membantu kami. Dan lebih kurang 3 bulan, dia memilih untuk dibaptis. Nah, tadi ketua kepala chapter Moge ini, dia memang bisa membaptis dan dia memang bisa menginjilkan gitu. Udah nggak tahu ya berapa banyak jiwa yang telah dia bawa, dan saya banyak belajar dari dia. Dan ada lagi satu kesaksian di dalam grup Moge ini, kita pernah ikut event motorbike week ya. Motorbike week ini di negara Thailand ini antara terbesar ya, bahkan di dunia ya. Semua berkumpul di situ ya, semua yang moge-moge klub-klub yang kita nggak pernah dengar, klub besar gitu kan. Dan kami satu-satunya booth kami itu uh, mengatasnamakan Kristen ya, dan di mana booth grup-grup lain bikin jual kaos, bikin jual alkohol gitu kan, yang gathering untuk yang ngomong yang nggak bagus-bagus gitu kan. Tapi kami di situ kami bikin banner. If you need healing, if you need prayer, you just come. Maksudnya kalau mau kesembuhan, mau didoakan, mau lahir baru, datang ke booth kami. Nah, di situ kami kayak dijadikan bahan ketawa ya, kayak lucu-lucu ya, orang lihat dari jauh ini kayak saya gimana ya mau apa ya, memang uh, susah ya kalau orang yang nggak apa, karena kalau dipikirkan grup-grup moge ini kan selalunya orang sangar yang yang terlibat dalam kriminal apa, itu pemikiran diskriminasi yang orang bertato gitu kan, diskriminasinya agak berat gitu kan. Tapi kita tunggu di situ, nggak ada orang yang datang terus. Tapi puji Tuhan ya, ada satu orang dengan bertongkat ya, dia datang tongkat dan dia tanya, apa benar bisa menyembuhkan ini? Dia tanya, apa benar kalian bisa menyembuhkan aku? Kalau nggak salah orang uh, uh, kayak Spanish gitu, Latin gitu ya, daripada Amerika Latin gitu. Ya, yang kepala chapter ini tadi, ketua kami, bilang, ya kami bisa mendoakan. Jadi, tapi dia bilang, kami minta izin kan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan apakah kau kenal Tuhan Yesus? Ditanya, apakah kau kenal Tuhan Yesus? Uh, Dia bilang, I was born as a Christian. Dia bilang, dia dilahirkan sebagai Kristen. Tapi dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah apa. Oke, ya udah, kita doakan. Kita doakan, 3 orang, 4 orang mendoakan. Saya tetap ikut tangan mendoakan. Mujizat terjadi. Benar-benar sembuh, tongkatnya dicampak ke atas pohon. Itu dari situlah orang melihat. Dari situ saya benar-benar ini memang tadinya orang yang ketawa, orang tanya ini apa ini? Is this kind of joke? Maksudnya apakah ini kayak jenaka gitu ya? Ini orang apakah joker ya? Pelawak komedian gitu ya? Kok di sini ya maksudnya? Tapi kita nggak apa-apa, kita di situ
kayak bangga gitu ya, kita membawa nama Tuhan Yesus ya. Nah, ketika orang pertama tadi didoakan sembuh, berdatangan orang orang lokal dan orang yang luar datang. Tadinya yang ada yang sakit kaki, ada yang sakit pinggang, didoakan, puji Tuhan dari berapa orang itu semuanya di situ ya, on the spot ya, sembuh. Saya nggak bilang bukan saya yang doakannya, tapi teman-teman yang benar-benar diberi mujizat itu, dan saya ikut campur tangan, ikut ikut mendoakan itu, melihat ini Tuhan Yesus dan Roh Kudus benar-benar ada di tempat itu, hadir. Uh, mau disitulah kayaknya mau menunjukkan uh, uh, sesungguhnya kesembuhan itu benar-benar terjadi kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya. Haleluya. Menariknya, selepas habis event motorbike tadi, kita mendoakan orang. Orang-orang yang kita doakan itu hampir 5-6 orang datang ke gereja kami. Datang ke gereja kami dan mau bergabung dalam kayak family altar atau komsel gitu ya. Itu tadi mujizat luar biasa yang benar-benar saya sampai sekarang, walaupun udah berapa tahun itu ya, saya masih keep in touch dengan brother saya yang kepalanya ini tadi. Dia sudah pulang ke Swedia selepas COVID itu. Chapter 43 yang di negara ini tadi, untuk di CMC ini, untuk grup Moge ini tadi yang Kristen, sudah berubah timnya karena banyak yang pindah, tapi masih berjalan, masih tetap melayani, masih tetap membantu orang-orang yang mungkin sesat, mendoakan orang, banyak mujizat ya. Nah, kita satu lagi kesaksian, kita pernah mendoakan satu teman Moge motosikal gede ini, tapi berbeda grup ya, grup yang kita nggak tahu apa visi grupnya, hanya keliling kota, naik Moge, minum alkohol dan ketemu cewek-cewek gitu kan, yang nggak bagus gitu. Dia ini udah banyak penyakitnya ya, penyakit menular gitu, udah Parkinson gitu kan, bawa motor pun tangannya udah terketar-ketar gitu ya. Nah, sakit dia nggak punya keluarga, sakit dan meninggal ya, dia meninggal. Tetapi 3 jam sebelum dia meninggal, kami ke rumah sakit ya. Dokter dah bilang jangan dekat karena dia ada penyakit menular gitu ya, penyakit seks menular. Tapi kami percaya, kami nggak apa-apa, kami datang, kami berdoa untuk dia. Nah, dia uh, sebelum meninggal itu dia bertanyakan kepada Mate ini tadi, Mate Grujit ini tadi, dia adalah kepala Kristen Motorcycle Club ini ya, yang di Thailand itu. Dia bertanya kepada Mate ini tadi, coba kau ceritakan kitabmu sedikit sebelum aku mau tahu gitu ya. Nah, diceritakan. Dan dia bilang, apakah Tuhan Yesus akan menerimaku? Karena aku udah mau apa nih, udah mau mati nih. Dia udah tahu dia udah mau mati ya. Iya benar. Gimana pun dosamu, gimana pun apapun itu, tapi kalau kau percaya, kau menerima Tuhan Yesus di saat akhir, pasti ada, maksudnya pasti ada jalan dan kau pasti diselamatkan gitu ya. Nah, dia kita memang nggak bisa baptis dia atau apa ya, tapi terakhir itu kita doakan dia. Nah, dia meninggal dalam keadaan yang seharusnya dokter bilang dia harus di apa ya, tapi karena nggak ada keluarga apa semua, kita pilih untuk kebumikan dia secara Kristen. Tapi karena mungkin dia dari luar negeri, agak biayanya agak besar dan dia dikremasi. Cuman kita waktu penghormatan terakhirnya, kita beri nama baptis juga lah kepada dia supaya itu permintaan terakhirnya. Nah, itu ya, itu tamat ya, maksudnya dari pelayanan ya. Nah, yang terakhir saya mau cerita, terakhir habis tahun 2018, jalan Tuhan yang Tuhan beri pada kami itu berbeza ya, karena kami tidak bilang kami capek ya dalam pelayanan Tuhan, dan kami benar-benar apa. Tapi saya pikir karena lahirnya anak kedua, saya pikir saya harus meneruskan kehidupan duniawi juga, karena mau membesarkan anak-anak dan menafkahi keluarga. Tapi nggak masalah, dalam waktu yang sama saya bisa juga melayani kalau ada peluang. Jadi kita terakhir, kita pikir kita sudah aman ya. Saya udah aman, saya pikir udah aman ini, nggak ada yang udah berapa tahun ya. Nah, saya dapat pekerjaan yang baru di negara mana
pertama kali saya bekerja, saya pulang lagi maksudnya, selepas saya tamat beasiswa kemarin, dan saya pulang lagi ke negara itu dan dapat lagi pekerjaan, tidak terbang ke mana-mana tapi di bahagian operasi, di penerbangan bahagian operasi, bekerja di bandara gitu. Ya masih lumayan. Dan isteri waktu itu kerana kita mengurus surat lahir anak apa kerana anak yang kedua lahir di negara yang berbeza, jadi agak ribet. Isteri pulang dan pulang ke Indonesia, dia pulang ke Medan, dan saya seminggu sekali saya akan PP lah dari negara yang apa ini tadi ke Indonesia untuk ketemu keluarga. Nah, nggak masalah ya, saya waktu itu probationary ini training supaya saya bisa dapat posisi, maksudnya layak untuk dijadikan karyawan gitu kan. Nah, 3 bulan berlalu, selamat, maksudnya perusahaan bilang okey, selamat, kebetulan kita lagi buka base baru di India ya, Mumbai. Kebetulan kita mau chief eksekutif untuk kepala gitu kan, untuk mengoperasikan pekerjaan tu. Nah, saya fikir, oh, saya baru pulang dari pindah-pindah ya negara kok. Saya fikir saya bisa base di negara itu aja ya. Karena capek juga ya, karena udah banyak kali negara yang kami pergi. Dah, nggak masalah, saya bilang nggak masalah, saya oke aja. Bilang dengan istri, oh nggak masalah, istri bilang oke. Nanti dah siap urus apa, saya akan bawa istri dan anak-anak juga ke India ya, ke apa. Nah, tadi kita udah ada damai sejahtera, udah kayaknya udah kehidupan dah mulai bagus lagi ya. Nggak ada tanda-tanda kayak kesulitan, kekhawatiran atau takut dengan ancaman atau dikejar-kejar gitu. Saya harus mengurus visa ya ke India itu, saya harus mengurus visa kerja. Nah, tanpa disedari sebenarnya waktu itu paspor saya ini udah kurang 6 bulan. Nah, saya harus perbarui paspor untuk mengurus visa itu. Ternyata paspor saya ini udah diblokir ya. Nah, bagi someone yang bekerja travel banyak ini, kalau paspor itu nggak bisa dipakai atau diblokir, itu udah kayak nyawa kedua ya, udah kayak this is the end gitu, maksudnya ini pengakhirannya. Nah, kenapa persoalannya, kenapa diblokir? Kan saya nggak perlu pulang ke negara asal ya untuk mengapa, kita bisa pergi ke lewat perwakilan aja gitu kan, ke negara-negara, kan setiap negara ada perwakilan atau gimana lah gitu kan, ngurus kan embassy lah atau perkataannya kan. Saya pergi dan dibilang nggak bisa diperbaharui, harus pulang. Oke, nggak apa-apa, saya uh, saya terlalu polos ya, saya oke, nggak apa-apa, oke, saya pulang. Saya beli tiket langsung pesawat dari negara ini mau pulang ke negara. Nah, bayangkan yang udah berapa tahun saya nggak pulang itu, saya bisa terpikir, oh ini nggak ada apa-apa, saya mau pulang aja gitu kan. Tapi Roh Kudus, di situ Roh Kudus ada ya, maksudnya benar-benar membantu saya. Roh Kudus itu, saya dah di bandara menunggu pesawat mau pulang ya ke negara asal. Roh Kudus itu bilang, telepon istrimu, telepon istri. Iya benar, saya nggak share sama istri ya, kenapa? Harusnya saya share, paspor saya nggak bisa ini gitu kan. Saya share, saya telepon. Nah istri, jangan, jangan, ini ada something fishy, ada sesuatu ini yang nggak beres. Pulang dulu, pulang ke Indonesia, kita ngomong bagus-bagus. Nah, polosnya saya sekali lagi, tiket yang tadi burn, tiket yang pulang ke negara asal itu, saya beli lagi tiket untuk ke Indonesia. Nah, kita pulang, kita diskusi. Nah, saya benar-benar, loh kenapa ya? Padahal sebelum ini udah berapa tahun saya di luar negeri, kalau mau renew itu nggak akan masalah. Saya akan renew aja di apa ya, di perwakilan kedubes itu tadi ya. Kali ini kok ada masalah ya, maksudnya. Saya cerita dengan istri, dan kita cari tahu ya, kita telepon teman, bahkan kita bayar pengacara ya. Berapa bulan itu ya, saya sampai udah pikir memang ada masalah ini ya. Dan paspor saya memang udah kurang 6 bulan, memang udah nggak bisa kemana-mana gitu kan. Istilahnya karena paspor kita kalau kurang 6 bulan kita nggak bisa travel.
terakhir kita bayar pengacara yang lumayan mahal juga ya, kita keluarkan uang hanya semata-mata untuk tahu kenapa masalah ini ya. Dan sebenarnya kita udah ada dapat kayak legal punya apa ya, kayak saya mohon maaf ya, saya susah untuk membicarakan ini, tapi sesuatu ancaman dan tuntutan yang dari bukan dari orang juga, bahkan dari organisasi atau apa yang mengancam keamanan, mengancam keselamatan diri dan keluarga saya ya. Nah, itu rupanya bukan berlaku pada tahun 2018 itu, waktu saya pulang dah bekerja mau renew pasport tadi. Rupanya sewaktu kita di Thailand juga udah 3 kali ya kiriman waktu kita di luar negeri juga, udah surat-surat semua udah keluar ya, udah apa uh, uh, maksudnya usaha untuk mencari untuk membawa pulang itu udah mulai dari tahun 2015 2014 gitu ya. Nah, saya kaget ya, saya ternyata saya memang nggak ada hubungan dengan keluarga, maksudnya saya nggak pernah berhubung kontak komunikasi atau apa. Dan saya nggak tahu kemana notis-notis dikirim atau apa gitu, karena saya memang nggak tinggal di negara asal, dan sejak siap sekolah tinggi aja, sekolah menengah atas udah nggak di negara asal kan. Nah, hanya pulang setahun sekali atau 2 kali untuk ketemu gitu kalau ada acara besar gitu. Nah, itu tadi uh, surat kayak tuntutan-tuntutan itu bukan dari orang aja ya, itu udah melibatkan kayak organisasi atau pengadilan atau gimana gitu ya, maksudnya. Ya kalau sebenarnya saya nggak bisa dari segi apa, saya nggak bisa ngomong ya tentang apa gitu, tapi kalau saya ngomong itu mungkin ada yang nggak paham ya. Karena adanya peraturan yang memisahkan saya uh, uh, bisa dipaksa pulang atau gimana, dan saya udah termasuk sebagai orang yang di bawah ancaman dan layak diberi pelindungan. Nah, saya benar-benar depresi, benar-benar di dalam pengumulan. Waktu itu titiknya saya benar-benar down, dan saya berapa bulan saya tidak jejak kaki ke gereja, saya tidak baca Alkitab, saya hanya masalah saya. Padahal tadi saya udah mau bangkit ya, udah mau mulai kerja lagi ya, maksudnya udah apa. Saya nggak tahu ini Tuhan udah mulai pakai atau proses saya tidak tahu. Apakah karena uh, dosa karena saya meninggalkan pelayanan dan mencari duniawi, saya nggak tahu, tapi ini benar-benar something besar yang bagi saya, yang mengubah kehidupan saya dan keluarga saya ya. Kita cari tahu gimana supaya kita dapat jalan, dan pengumulan yang sejak dari dicari-cari itu tahun 2018 itu bukan sebatas saya nggak tahu mau kemana gitu ya. Bahkan kita juga dibohongi orang, bayar uang segini untuk mengurus ini ya, bayar ini, bayar itu. Terakhir nol ya, zong, nggak apa-apa ya. Sampai uang uang tabungan habis, apa semua pun nggak ada. Istri juga ikut ikut depresi, mana anak-anak udah harus mulai sekolah, anak yang pertama gitu kan. Nah, uh, ketika saya down, saya benar-benar uh, saya seharusnya saya mencari Tuhan waktu itu, yang berdoa, banyak berdoa, fokus sama Tuhan, apa yang harus dia apa gitu kan. Tapi yang menguatkan saya itu istri saya ya. Dia yang bergerak waktu itu, dia yang bekerja. Maksudnya bekerja di situ, dia yang cari tahu gimana lah suamiku ini supaya bisa layak layak jadi kayak orang normal. Kita nalipon pengacara, bisa nggak bantu apa semua, banyak yang reject, banyak yang tolak, kita nggak bisa terima ini ya. Ini udah termasuk kasus yang mungkin 1.000 dalam satu, atau bahkan satu dalam sejuta. Nah, terakhir istri baca di Google dan menelpon ke PBB ya. Nah, PBB ini ada satu organisasi yang bisa melindungi uh, orang kayak saya ya, melindungi orang kayak saya yang bahkan bukan kalau kita lihat yang dilindungi pada hari ini banyaknya yang datang dari negara konflik ya, negara berperang ya, kayak Irak, kayak Afghanistan. Nah, saya nggak pernah tahu ini yang organisasi dari PBB ini bisa bisa membantu, karena mereka sebenarnya melindungi bukan saja dari negara konflik ya,
bahkan dari suku, ras, agama atau siapa pun yang terancam nyawanya, yang nggak bisa tinggal atau menetap di negara asal gitu, ataupun ada keterbatasan dalam menggunakan identitas, kayak saya tadi, saya nggak bisa menggunakan fasilitas kayak paspor itu karena diblokir atau gimana gitu kan. Nah, uh, puji Tuhan, Tuhan buka jalan, kami dipanggil ke kantor PBB ini tadi untuk diwawancara apakah benar ini ceritanya atau memang sengaja diadakan. Ya, kita sediakan surat-surat, kita sediakan berkas-berkas dan bukti siapapun saya sebelum ini, saya sediakan apa yang diminta, apa yang dia apa. Kita wawancara itu bahkan mengambil semua cap jari, retina, scan retina, istri juga diwawancara, anak-anak diambil foto, diambil cap jari istri, dan saya dipisahkan di kamar berbeda supaya ceritanya biar sinkron ya, ceritanya biar sama supaya nggak ada kebohongan di situ. Nah, oke, sampai situ. Dan saya nggak tahu status saya itu gimana itu, apakah di apa kan disahkan atau gimana ya, karena kami menunggu lama itu. Kami menunggu 1 tahun, 1 tahun selepasnya pihak PBB ini tadi nelpon, puji Tuhan, dia bilang sudah bisa di dalam pelindungan dan datang untuk ambil kertas, untuk ambil pengesahan pelindungan itu kan. Nah, puji Tuhan ya, satu satu urusan udah siap di situ. Setidaknya saya tidak bakalan dipaksa pulang ya atau dideputasi gitu ya. Gimana istilahnya saya ada pelindungan dari PBB ini sebagai pelarian atau pengungsi atau nama lainnya pencari suaka. Nah, cuman tadi kita balik dari 1 tahun yang saya apa itu tadi. 1 tahun itu adalah sangat berat bagi saya ya, tanpa ada tabungan, tanpa ada pekerjaan. Maklum tahu ya, pengungsi atau pencari suaka di Indonesia ini nggak bisa bekerja layaknya sebagai orang normal ya. Nggak bisa bekerja pergi minta kayak kerja di Indomaret atau gimana gitu. Bahkan kalau kita jualan di tepi jalan gitu pun, kalau ketahuan pasti kita ditangkap imigrasi atau gimana ya. Nah, saya bilang sama istri, apalah yang bisa saya kerjakan ini, saya nggak tahu, saya nggak pernah kerja apa-apa. 10 tahun saya hanya bekerja di penerbangan, saya hanya melihat instrumen-instrumen pesawat gitu, saya nggak pernah ada coba bekerja lain. Tapi itulah ya, istilahnya gagal itu bukan bermakna gagal terus ya, bangkit ya bangkit. Waktu yang sama saya decide udahlah, kita mulai ke gereja lagi, saya mulai dekat lagi dengan Tuhan, lagi Alkitab baca. Uh, nah, tadi saya dan istri masih dan anak-anak masih menumpang tinggal di rumah mertua. Tapi saya waktu itu saya masih ingat ya, saya ada uang 400 ribu sekitar gitu. Itu pun uang yang kita nggak tahu dari mana kita simpan gitu kan. Saya lihat di apa kayak speaker gitu ya, barang elektronik. Nah, saya belilah. Saya coba, saya beli 2 unit. Saya coba, saya jual. Saya gandakan harganya ya. Dan waktu itu kita sembunyi bukan di Medan lagi, kita udah pindah ke kota kecil di Sumatera Utara, kota aslinya kelahiran istri saya. Nah, saya beli speaker itu tadi, saya pinjam motor mertua, pinjamlah saya mau coba ini. Saya iklankan dalam 2 menit, puji Tuhan ada yang mau beli. Benar-benar ya, saya nggak ngerti jualan kayak gitu apa semua. Tapi Tuhan dah buka jalan, saya nggak apa-apa lah, buanglah dulu gengsi apa semua ya, saya udah nggak apa ya, naik motor, saya bawa speaker itu, saya masih ingat ya, waktu itu hujan, saya basah, saya ketemu orang ini. Nah, saya letak di tokonya, ini berapa ini, dia tanya, berapa, lu beli dari mana gitu. Saya bilang saya beli dari online. Oh, berapa, kalau saya pesan banyak, berapa you untung, berapa you apa jual. Nah, dari situ dari situlah mulanya saya benar-benar Tuhan udah buka jalan, walaupun berbeda jauh ya, saya udah buang gengsi. Saya dulu kok bekerja bagus kan, saya makan bagus, tidur tempat bagus apa semua, kok saya harus gitu. Tapi udah nggak ada gitu karena saya memikirkan istri dan anak-anak ya, kalau saya pikirkan gengsi, dan saya juga
jarang untuk mengandalkan manusia. Kalau nggak ada keperluan, saya nggak akan minta bantuan. Saya akan cuba sendiri aja upaya. Nah, dari situlah saya mula start jualan. Saya mula start jualan barang-barang elektronik, dari speaker, kipas, lampu, apapun itu yang murah dan saya bisa dapat untung, saya jual, dan sampailah alat-alat elektronik game. Saya beralih daripada jual ke toko-toko. Maklum ya, kalau di kampung ini, toko-toko kecil ini uh, barangnya laku kerana orang-orang yang di kota kecil dia gak pada semua yang belanja di online gitu kan, jadi langsung ke toko. Nah, itu tadi. Sampai saya ketemu hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang membantu kayak bagi pekerjaannya. Saya bekerja, dapat pekerjaan online gitu, bekerja dari rumah. Saya beli laptop, saya kerja kayak data entry gitu. Itu pun bukan kemahiran saya, tapi saya belajar. Ada kemahuan saya mau belajar gitu kan. Saya bikin data entry. Itu sangat mengapakan, sangat membantu saya menampung kehidupan kami tiap-tiap hari gitu. Sampai puji Tuhan, sampai kami udah bisa keluar daripada rumah mertua, kami bisa mengontrak rumah sendiri, dan kami bisa beli motor tahun ke tahun. Dan pada waktu COVID ya, saya waktu COVID itu, pandemi itu saya lalui sebagai seorang pengungsi. Uh, saya melihat orang-orang pada kesusahan ya. Ada yang diberhentikan kerja, di PHK gitu kan, yang nggak ada kemasukan uang apa. Tapi luar biasa ya, berkat Tuhan itu melimpah waktu pandemik, berkat Tuhan itu melimpah kepada saya. Saya dapat kayak tutor online untuk coaching untuk pekerjaan yang sesuai untuk cadet penerbangan gitu ya, yang dari online, dan dibayar per jam, itu dibayar kayak $40 US dollar, $30 US. Itu satu sesi mungkin 3-4 jam ya, kita tutor gitu ya. Itu sangat sangat membantu, berlimpah gitu kan. Nah, memang saya nggak ada fasilitas untuk menggunakan rekening bank atas nama saya, nggak punya identitas. Di sini saya memang nggak punya identitas. Tapi puji Tuhan, istri yang banyak membantu, istri dari pertolongan istri, saya bisa bekerja, dan istri juga banyak membantu saya jualan gitu ya. Maksudnya kita sama-sama apa gitu. Nah, sampai habis COVID, pandemik, normal lagi, saya udah stop coaching karena udah nggak, orang udah bisa tetap muka. Kita tetap jualan gitu ya. Nah, saya ketemu hamba Tuhan yang di negara yang saya seharusnya bekerja, yang tadinya ada kaitan dengan pemiliknya rumah panti asuhan yang pernah saya bekerja dengan istri melayani. Nah, ini orang tuanya ya. Orang tuanya ini bersetuju dengan gerejanya untuk sponsor kami, mendanai kami ya. Setiap bulan orang itu membantu dari tahun 2012, membantu gitu. Nah, sampai tahun lepas, ringkas cerita ya, kita baru tahu yang saya ini sebenarnya layak untuk mendapatkan suaka, mendapatkan keberangkatan ke negara ketiga ya. Gak kira itu di mana, Australia, Amerika, Kanada, negara-negara yang layaknya saya bisa hidup normal lagi gitu ya. Nah, tadi yang dari yang mengsponsor kami itu tadi, mendanai kami tadi, uh, dia dia bilang sama kami, oke, ini udah ada bisa gitu ya. Nah, bulan 10 dia bilang kami seharusnya berangkat ke Jakarta supaya lebih cepat prosesnya. Kami sebenarnya udah aman ya, udah aman di kota kecil itu 3 tahun, 4 tahun ya, dari 2018 sampai 2022. Walaupun walaupun nggak hidup mewah, tapi rumah bagus, sudah punya apa semua, anak-anak sekolah sudah bagus apa semua. Tiap bulan pendapatan itu udah cukup apa semua ya. Tapi giliran dia bilang harus pindah ke Jakarta, itu uh, gimana ya, istri agak berat untuk pindah, karena maklum ya, di Jakarta ini kalau benar-benar nggak ada yang mendanai, karena saya pun nggak bisa bekerja, itu berat ya. Jakarta ini living cost-nya sangat berat gitu. Berbeda 10 kali beda dengan kota kecil yang kami tinggal menetap sebelum ini. Kami terakhir kami berdoa, kami sepakat ya udahlah, kalau ininya cara Tuhan, atau mungkin kita berangkat ke Jakarta, mungkin cepat prosesnya supaya kita bisa resettlement ke negara ketiga. Ya udah, kita berangkat ke Jakarta, dan kami jual semua apa yang ada di kota kecil yang kami pernah menetap, daripada apa semua, kulkas, mesin cuci, apa yang kami sikit-sikit kami cicil yang pernah kami beli gitu kan,
semua meja perabotan kami jual supaya ada uang tambahan kami ke Jakarta. Walaupun kami percaya kami akan didanai di Jakarta. Nah, bulan 10 tahun lepas kami berangkat. Uh, ya kami didanai gitu, ada tempat tinggal gitu, anak sekolah gitu, sampai bulan 12. Okey, semuanya okey. Saya nggak perlu bekerja waktu itu, saya nggak ada jualan online atau apa, karena kami percaya manusia ya, maksudnya. Nah, itu salah tadi karena mungkin terlalu mengandalkan manusia ya. Nah, sampai bulan 1 kita ada diskusi dengan yang sponsor. Mohon maaf, dia bilang, kita kayaknya udah nggak bisa lanjut sponsor gitu ya. Karena kita ada internal issues dengan financial, dengan keuangan. Kami benar-benar, aduh Tuhan, apalagi ini maksudnya kan, apalagi ini kami, kemanalah kami pergi ini ya. Dan tepatnya waktu itu kami memang menunggu untuk membayar banyak tunggakan, maksudnya rumah, sekolah, apa semua ya. Nah, kami mulai Januari itu sampai sekarang memang nggak ada apapun bantuan, dana, apapun, satu pun nggak ada. Cuman berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Bukan berlimpah lah, maksudnya ada aja ya. Di saat kami memang butuh, Tuhan pasti ada, dia bantu. Kesusahan kami itu nggak bisa dijelaskan ya, karena saya sebenarnya sangat berat sebenarnya mau menceritakan kayak kesulitan, karena pasti orang lain pun pasti ada kesulitan. Tapi ada kesaksiannya, karena dari kesulitan itu saya harus cerita, karena itu kesaksian yang sangat sangat mungkin bisa membantu menguatkan atau memberkati orang lain ya. Ketika ada sampai satu tahap ya, 3 bulan ini kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya dana atau apa, kita nggak ada sponsor. Sampai saya melihat beras itu udah nggak ada, udah nggak ada beras, udah aduh nggak ada beras, uang pun nggak ada. Siapalah ini kita mau apa kan? Jadi kita doa, saya berdoa. Memang istri pun tanya ini kayak mana nih, makanan pun udah nggak ada gitu. Udah saya bilang sama dia, doalah, kayak mana? Kita doa sama-sama. 2 jam kemudian ya, ada yang nelpon ya. Ini Samuel, turun dulu. Kita kan duduk apartemen. Turun dulu, ini ada ini mau apa? Nah, puji Tuhan, saya turun. Tuhan itu bukan bagi beras saja ya, dia bagi paket lengkap ya. Beras, minyak, telur, Indomie lagi. Itu tadi. Itu kuasa the power of prayer. Saya nggak tahu ya, sejak 3 bulan ini sama ada Tuhan dah benar-benar pakai saya atau gimana. Saya most of daily spend saya itu saya banyakkan membaca Alkitab, berdoa. Pukul 4:30 pagi, setengah 4 pagi saya udah bangun ya, untuk siap-siap untuk doa pagi. Dan kemudian sebelum itu saya akan baca Alkitab atau gitu. Dan saya percaya doa itulah yang Nah, yang terakhir kontrakkan rumah ya, maksudnya. Hari ini terakhir ya, esok harus bayar. Dan kita kalau lambat bayar, kita harus bayar per hari 200.000. Kebetulan waktu itu kita udah mulai jualan ya flashback sedikit. Sebulan yang lepas saya mulai jualan makanan ya. Itu tadi puji Tuhan juga, berkat Tuhan saya diberikan skill untuk memasak gitu ya. Puji Tuhan banyak yang pesan, ada yang ya maklum ya, jualan kadang sepi, kadang oke. Kalau sibuk-sibuknya pesanan ramai kali, kalau sepi ya sepi. Itu pun mujizat ya tadi. Waktu hari pertama saya mulakan jualan itu, saya ke pasar dengan bajet 250.000. Saya beli ayam 10 potong, saya beli ikan bile, saya beli bawang-bawang semua lah untuk keperluannya. Dan saya berdoa, Tuhan esok gimana nih saya mau menjual ini? Apakah saya harus jalan kaki di luar jualan gitu kan? Nah, saya bikin aja lah, saya nggak tahu ya grafik-grafik gitu, media membuat menu apa semua. Saya bikin aja lah apa yang adanya, dan saya share di grup dan share teman-teman. Nah, malamnya apa yang budget yang tadi saya hanya mau jualan 10 aja, mau coba, itu 5 kali lipat, 4 kali lipat dari apa yang saya ini. Nah, ada yang pesan sampai 10 untuk bawa ke kantor, ada yang pesan 6, jadi totalnya itu hampir 40 ya dalam hari pertama itu. Uh, saya bilang sama istri, ya kayak mana lah ini, modal hanya 10 potong ayam kan. Tapi satu lagi datang berkat Tuhan, langsung ada yang bayar langsung dah. Kita bisa beli itu, puji Tuhan ya.
Nah, yang terakhir tadi yang kontrakan rumah itu ya, berkat Tuhan itu kita udah bingung ya mau gimana gitu ya. Tapi kita berdoa dan saya sambil masak jualan itu saya berdoa, saya buka pintu. Ada hamba Tuhan lewat yang saya nggak pernah kenal, saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah ketemu. Datang dia bilang makanan masakannya harum gitu. Nah kita cerita-cerita dan dia tanya tentang kontrakan itu apa semua. Dan akhirnya dia terbuka hati dan saya ada punya kontrakan di sini satu. Silakan dulu menetap di situ. Nah nanti kalau ada uang bisa bayar. Itu saya merinding waktu itu kok on the spot ya. Kurang lebih 1 jam doa saya itu Tuhan hantar Roh Kudus atau apa itu saya nggak pernah kenal itu. Kebetulan itu tetangga saya itu tadi. Nah itu yang saya terakhir saya tutup memberitakan saya punya status sekarang saya pelarian atau pengungsi. Saya sedang menunggu suaka. Kalau ada masih mencari solusi bagaimana saya bisa hidup layaknya sebagai orang normal, punya identitas, punya bisa dapat fasilitas. Sekarang ini status saya benar-benar stateless person, orang yang nggak punya negara, orang yang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bekerja, nggak bisa apapun itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi kesaksian, masih banyak pergumulan, tapi mungkin ada keterbatasan dan mungkin waktu juga nggak cukup. Memang kesaksian itu banyak terjadi di kehidupan kita yang bahkan kita nggak bisa cukup waktu untuk cerita. Nah, mungkin mungkin itu aja sih. Saya mau tutup satu ya dengan satu ayat, bukan ayat firman ya, tapi kenapa tujuan hidup kita ini sebagai orang percaya apa sih maksudnya? Apa yang saya belajar sebagai orang percaya itu tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan Allah, memuliakan Allah menjadi seperti Yesus, berfikir dan bertindak seperti Yesus. Apapun hal-hal materi dan duniawi yang udah nggak bisa kita dapat, udah nggak bisa kita apa, nggak apa-apa sih. Maksudnya ada Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih baik buat kita. Itu aja sih. Semoga bisa memberi berkat dan kekuatan. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Pak Samuel menjadi seorang pencari suaka yang dibela oleh PBB dan dia aman di dalam perlindungan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja untuk menopang, menolong keluarga ini dengan luar biasa. Ada banyak sekali perjalanan kesaksian iman yang dilakukannya, dan itu membuktikan bahwa Tuhan tidak lepas tangan, Tuhan tidak peduli, Tuhan selalu membela, menopang, menolong, dan menyaksikan pergumulan hidupnya dengan penuh kasih, dan akhirnya Tuhan menolongnya, menopangnya, dan menyelamatkannya dari negara yang begitu tiran terhadap non-muslim, dan kita melihat Tuhan tidak pernah bisa untuk tidak dikasihi oleh mereka yang telah bertobat dan lahir baru. Puji Tuhan, tetaplah setia, tetaplah semangat di dalam Tuhan, dan teruslah bersafaat bersaksi demi nama Tuhan, menjadi terang dan garam di Indonesia, dan kita terus berdoa, revival terjadi di bangsa kita, karena Tuhan rindu setiap jiwa diselamatkan. Tuhan bersertai kita dan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.